Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Gunawan Lombok, dan channel Gunawan Lombok yang akan tentunya memberikan tentang informasi-informasi kerjaan dan gaji-gajian di Malaysia, teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, buat teman-teman dimanapun berada dan yang suka sama ceritanya Gunawan Lombok, mohon budayakan menonton sampai habis, utamakan simak sampai selesai agar teman-teman tidak sampai gagal paham dan berkomentar yang bukan-bukan. Oke teman-teman, seperti biasa buat teman-teman yang belum mendukung dan support channel Gunawan Lombok, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share. Tentunya dengan keikhlasan hatinya dan kemurahan hatinya untuk mendukung channel Gunawan Lombok. Oke teman-teman, kini Gunawan Lombok akan kembali lagi untuk menceritakan kisah haru atau kisah sedihnya Gunawan Lombok pada saat itu Gunawan Lombok diremehkan dan direndahkan, pokoknya rendah banget di mata orang-orang. Ini batin kita itu tidak bisa dibohongi ya teman-teman. Bahasanya kalau kita itu direndahkan sama orang-orang, teman-teman. Awalnya begini teman-teman, awalnya begini. Pertama-tama saya kesulitan teman-teman. Kalau tidak silap itu teman-teman, kalau tidak salah saya mau pinjam uang sama orang untuk buat ongkos pergi ke ibu bapak saya, karena di tempat tinggalnya saya jauh tempat tinggalnya orang tuanya saya, teman-teman. Karena saya punya mak tiri sama bapak tiri, teman-teman, dulu teman-teman. Oke teman-teman, kayak gini teman-teman. Saya pinjam kayak gitu teman-teman. Saya pinjam kayak gitu. Istri saya yang pergi pinjam. Nggak banyak teman-teman. Istri saya itu cuma minjam 50.000 saja teman-teman. 50.000 teman-teman dia pinjam. Padahal istri saya tahu kalau orang itu punya uang, teman-teman. Kenapa saya bilang kalau istri saya itu tahu orang itu punya uang, dan kemarin di dekat istrinya saya dia pegang uang, teman-teman. Maknanya kita berharap dengan kemurahan hatinya untuk untuk meminjamkan uang sama kita, teman-teman. 50.000 nggak banyak, teman-teman. Tapi yang namanya orang saya nggak berada, orangnya saya boleh kita bilang bahasa kasarnya miskin lah, teman-teman ya. Jadi kayak gini, teman-teman. Dia kasih dia kasih suara sama orang itu ke istrinya saya. Begini dia bilang, teman-teman. Ada uang. Tapi uang orang, dia bilang, teman-teman. Tapi uang orang. Kalaupun saya kasih kamu minjam, ada nggak buat gantinya besok, dia bilang, teman-teman. Apa yang mau dijual untuk gantinya besok, dia bilang, teman-teman. Wah, itu sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Kalau saya ingat-ingat. Dan istri saya itu, teman-teman. Istri saya itu balik. Pulang dari minjam uang, menangis, teman-teman. Dia nangis, teman-teman. Dia menangis kayak gitu. Loh, kok kamu nangis, Dek? Kenapa? Tadi dia bilang kayak gitu sama saya, Kak. Ada uang ini, dia bilang, itu orang itu. Tapi uang orang, kalaupun saya kasih, kamu minjam, kamu bisa ganti nggak? Dia bilang, teman-teman, ke istrinya saya itu. Kamu mau jual apa untuk ganti besok? Dia bilang, teman-teman, sama istri saya. Siapa yang gak sakit hati, coba teman-teman. Saya bukannya tidak kerja, teman-teman. Saya kerja di kampung dulu, teman-teman. Saya kerja di tambak udang. Tapi ya begitulah kalau di kampung ya, teman-teman. Sekarang dapat uang, besok habis. Tidak sampai besok, teman-teman. Tidak sampai besok uangnya yang kita dapatkan sekarang, nanti malam pun habis. Kayak gitu saja, teman-teman. Nah, kita singkat cerita, teman-teman. Kita singkat cerita kayak gitu. Saya pergi ke Malaysia terus, teman-teman. Saya pergi ke Malaysia. Seandainya saya mau dendam, seandainya saya mau pelit,
sama orang-orang yang pelit sama saya atau istri saya, mungkin saya tidak akan memberi dia pinjaman uang. Kalau saya ingat-ingat cara dia, cara orang itu terhadap saya dan istri saya tidak akan pernah sedikit pun ngasih dia. Jangankan 20.000, jangankan 50.000, jangankan 100.000. 1.000 rupiah pun kalau dia pinjam, saya tidak akan bakalan ngasih, teman-teman. Kalau saya ingat-ingat dulu, teman-teman. Kalau saya ingat cara dia ke saya dan istri saya, teman-teman. Dan mudah-mudahan dia nonton sekarang. Tapi saya masih ingat. Yang melekat di kepala saya, suaranya itu pas dia bilang ke istri saya, kalaupun saya kasih kamu uang, kamu bisa ganti nggak? Kamu mau jual apa besok untuk ganti uang ini? Dia bilang, teman-teman, ke istri saya. Itu yang masih melekat di pikiran saya, di kepalanya saya, teman-teman. Dan sekarang saya membuktikan, dan saya sekarang bisa buktikan sama orang itu bahwasanya roda itu tidak selamanya di bawah, teman-teman. Roda itu tetap berputar, teman-teman. Dan saya pastikan, saya berani bilang bahwasanya sekarang saya lebih banyak uang daripada dia. Ini bukan semata-mata saya sombong, teman-teman. Ini bukan semata-mata saya pamer, teman-teman. Saya berani bilang kayak gitu, teman-teman. Dan kemarin-kemarin dia pinjam uang sama istri saya. Jujur, teman-teman, kalau saya ingat waktu dia bilang ke istri saya yang katanya ada uang ini tapi uang orang, kalaupun saya kasih kamu pinjam, kamu bisa ganti nggak besoknya, kamu mau jual apa besoknya untuk ganti uang ini, saya tidak bakalan ngasih, teman-teman. Saya tidak bakalan ngasih. Betul, teman-teman. Kalau seandainya saya itu pendendam, mungkin saya tidak akan memberikan dia pinjam uang sama istri saya. Kalau saya mau marahin istri saya, tapi istri saya itu berpikiran, jangan kayak gitu. Biarlah orang yang pelit sama kita, janji kita jangan pelit sama orang. Setidaknya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu dia bilang istri saya, teman-teman. Itu betul-betul ada marahnya sedikit saya, teman-teman. Dan ada sedihnya sedikit saya, teman-teman. Dan saya nggak tahu sudah itu dulu, teman-teman. Saya nggak tahu mau bilang apa. Mau marah sama orang itu, orang kita, keadaan kita nggak ada, kita miskin. Pokoknya saya dan istri saya itu pokoknya rendah banget di mata orang-orang, teman-teman. Saya rendah banget di mata orang sebelum saya masuk Malaysia ini, dan sebelum saya mengangkat diri saya sendiri, teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwasannya saya bisa lebih sukses daripada dia. Dan mudah-mudahan dia menonton sekarang. Mudah-mudahan dia nonton. Kalau dia nonton, mungkin dia paham apa arti dari percakapan saya yang ini. Tapi alhamdulillah, tempat syukurnya orang itu, orang istrinya saya tidak pendendam. Dan dia bilang kayak gitu, teman-teman. Biarlah yang berlalu, biarkanlah berlalu, dia bilang, teman-teman. Saya sudah tidak tahu berkata apa-apa, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini cerita haru atau cerita marah dari Gunan Lombok, dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman sadar dan termotivasi atau
membuang sesuatu yang tidak orang-orang inginkan dari kita. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari yang begitu-gituan ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.